Dua, satu. Baik, perkenalkan nama saya Denonal di Buang Manalu dengan NIM 5213122024. Di mana di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang terdiri dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Pada bab 1 terdapat latar belakang. Latar belakang dari proposalnya itu, lulusan SMK harus memiliki keterampilan yang tepat untuk digunakan di dunia kerja. Yang kedua itu, tingkat pengangguran terbuka SMK merupakan yang tertinggi pada tahun 2021 dan 2022, yaitu sebesar 8,75% dan 8,42%. Ketiga, kurangnya kemampuan siswa untuk mengorganisasikan dan melakukan serangkaian tindakan yang diperlukan untuk mencapai tingkat kinerja. Yang keempat, masih terdapat siswa yang kurang keterampilan praktik kerja yang diharapkan sesuai dengan program keahlian masing-masing. Dan yang terakhir, kurangnya motivasi pada setiap melakukan praktik kerja di industri. Rumusan masalah. Untuk rumusan masalah yang pertama, apakah terdapat pengaruh pengalaman prakerin atau praktik kerja industri terhadap kesiapan kerja siswa kelas 11 program keahlian teknik permesinan SMK swasta Dwi Warna Medan. Kemudian masalah kedua, apakah terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kesiapan kerja siswa kelas 11 program keahlian teknik permesinan SMK swasta Dwi Warna Medan. Kemudian masalah terakhir yaitu, apakah terdapat pengaruh pengalaman prakerin atau praktik kerja industri dan motivasi kerja terhadap kesiapan kerja siswa kelas 11 program keahlian teknik permesinan SMK swasta Dwi Warna Medan. Kemudian ada manfaat penelitian. Yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan penelitian mengenai pengaruh pengalaman praktik kerja industri atau prakerin. Kemudian memberikan sumbangan pemikiran bagi guru, penyelenggara, pengembang, atau lembaga-lembaga pendidik dalam menjawab permasalahan dalam dunia pendidikan. Kemudian yang ketiga, sebagai umpan balik bagi guru dalam upaya meningkatkan keterampilan praktik kerja yang diharapkan sesuai dengan minat dan bidang masing-masing. Kemudian yang terakhir, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mendapatkan masukan yang membangun untuk kemajuan dalam penanganan masalah kesiapan kerja untuk peserta didik. Kemudian pada bab 2 ada tinjauan pustaka. Menurut Nasution, kesiapan adalah kondisi yang mendahului kegiatan itu sendiri. Tanpa kesiapan atau kesediaan ini, proses mental tidak terjadi. Menurut Omar Hamalik tahun 2003, pada kesiapan adalah tingkat atau keadaan yang harus dicapai dalam proses perkembangan perorangan pada tingkat pertumbuhan mental, fisik, sosial, dan emosional. Menurut pendapat Slameto, kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberikan respon atau jawaban dengan cara tertentu terhadap suatu situasi. Kemudian ada kajian teori. Menurut Omar Hamalik, praktik kerja industri bermanfaat bagi peserta didik sebagai berikut. 1. Peserta dapat mengembangkan pandangan peserta menyeluruh tentang pendidikan profesional. Kedua, peserta mendapatkan pengalaman nyata dalam melakukan tanggung jawab profesional, memperoleh pengalaman langsung sebagai tenaga profesional. Kemudian ketiga, peserta dapat memetik pelajaran dari hal-hal yang terjadi di dalam oleh pimpinan. Kemudian keempat, peserta mendapat kesempatan untuk menguji kemampuannya sendiri. Dan yang kelima yaitu, peserta dapat pengalaman yang tepat dan benar tentang kode etik profesional melalui pengalaman langsung dan kegiatan praktik kerja. Nah, adapun kerangka berpikir yaitu, pengalaman prakerin atau praktik kerja mempengaruhi kesiapan kerja, serta motivasi kerja juga mempengaruhi kesiapan kerja. Lanjut. Nah, pada bab 3
terdapat metodologi penelitian. Yang pertama itu tempat waktu penelitian. Untuk lokasi penelitian dilaksanakan di SMK swasta Dwi Warna Medan. Tepatnya beralamat di Jalan Gedung Arca nomor 52, Teladan Baru, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada semester 1 ganjil pada tahun ajaran 2023-2024. Nah, selanjutnya ada populasi dan sampel penelitian. Untuk populasi dalam penelitian ini adalah kelas 11 pada program keahlian teknik permesinan di SMK swasta Dwi Warna Medan. Tahun ajaran 2023-2024 berjumlah 31 siswa, terdiri dari satu kelas, yaitu kelas 11 teknik permesinan berjumlah 31 siswa. Lanjut. Jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan kuantitatif, di mana suatu bentuk metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ada pengaruh pengalaman prakerin dan motivasi kerja terhadap kesiapan kerja. Nah, selanjutnya ada bab 4. Pada bab 4 ada analisis data. Bab ini bertujuan untuk menganalisis data yang diperoleh dari penelitian mengenai pengaruh pengalaman prakerin dan motivasi kerja terhadap kesiapan kerja siswa kelas 11 program keahlian teknik permesinan di SMK Dwi Warna Medan. Analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Kemudian ada karakteristik responden. Untuk variabel terdiri dari dua variabel, yaitu pertama laki-laki dan yang kedua wanita. Untuk jumlah responden, untuk laki-lakinya berjumlah 31 siswa dan wanita tidak ada. Kemudian untuk presentasi laki-laki itu 100% dan wanita itu 0%. Lanjut. Kemudian ada deskripsi variabel. Yang pertama itu variabel independen, yaitu pengalaman prakerin, motivasi kerja. Kemudian variabel dependennya yaitu kesiapan kerja siswa. Kemudian analisis deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang distribusi variabel yang diteliti. Statistik deskriptif seperti mean, median, dan deviasi standar digunakan untuk menganalisis setiap variabel. Kemudian ada uji validitas dan reliabilitas instrumen. Sebelum melakukan analisis lebih lanjut, uji validitas dan reliabilitas dilakukan terhadap instrumen yang digunakan dalam penelitian. Uji validitas dilakukan untuk memastikan apakah bahwa instrumen benar-benar mengukur apa yang dimaksud, sedangkan uji reliabilitas dilakukan untuk memastikan konsistensi hasil pengukuran. Kemudian ada uji asumsi klasik. Sebelum melanjutkan analisis regresi, uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa data memenuhi syarat-syarat yang diperlukan dalam analisis regresi linear berganda. Kemudian ada analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang menghubungkan pengalaman prakerin dan motivasi kerja dengan kesiapan kerja siswa. Hasil analisis regresi meliputi koefisien regresi, nilai T statistik, dan signifikansi statistik. Kemudian ada interpretasi hasil. Hasil analisis regresi diinterpretasikan untuk menguji hipotesis penelitian dan menarik kesimpulan tentang pengaruh pengalaman prakerin dan motivasi kerja terhadap kesiapan kerja siswa. Kemudian ada uji hipotesis. Pada bagian ini,
Hipotesis penelitian diuji menggunakan uji signifikansi statistik, termasuk uji F dan uji T. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil, bab ini menyimpulkan hasil penelitian serta memberikan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut dan mengimplementasi praktis dalam konteks pendidikan kejuruan di SMK 4 Medan. Dengan demikian, bab 4 memberikan analisis mendalam tentang pengaruh pengalaman prakerin dan motivasi kerja terhadap kesiapan kerja siswa kelas 11 program keahlian teknik permesianan di SMK Dwi Warna Medan. Nah, sekian dan terima kasih. Itulah hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.